Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, mari kita latihan beberapa soal penilaian akhir semester 1. Soal yang pertama, perhatikan gambar pola berikut. Ada 4 pola, kemudian pertanyaannya banyaknya bulatan pada pola atau susunan ke-10. Pada soal seperti ini, kita cari dulu polanya dari 4 pola yang diketahui. Pola pertama, dia mendatarnya ada 1 bulatan, kemudian tegaknya ada 2 bulatan. Di sini ada 2 ya, sehingga 2 itu bisa dinyatakan dengan 1 kali 2. Kemudian pola kedua mendatarnya juga ada 2 bulatan, kemudian tegaknya ada 3 bulatan, sehingga ada 2 kali 3 atau 6 bulatan. Berikutnya juga dengan pola ketiga, mendatarnya ada 3, tegaknya ada 4, sehingga ada 12 bulatan. Pola keempat juga berlaku seperti itu, ada 4 mendatarnya, kemudian tegaknya ada 5, sehingga pada pola keempat ada 20 bulatan. Dari pola berikut, pola ke-10-nya, sehingga 10 dikalikan di sini 4, terus 5 itu 4 tambah 1, sehingga 10 dikali 10 tambah 1 itu 11, menjadi 110. Sehingga pada pola atau susunan ke-10 terdapat 110 bulatan. Kita lanjut ke soal nomor 2. 3 suku berikutnya dari barisan 1,5, 11, 19 adalah 3 suku berikutnya. Awalnya ada 1, 5, 11, 19. 3 suku berikutnya. Dari sini kita tahu bahwa 1 ke 5 itu ditambah 4, 5 ke 11 ditambah 6, 11 ke 19 ditambah 8. Nah, pertambahannya ini juga bertambah 2 ya, sehingga berikutnya pasti ditambah 10, ditambah 12, dan ditambah 14. Kita cari 3 bilangan berikutnya. 19 ditambah 10 itu 29, 29 ditambah 12 itu 41, 41 ditambah 14, 55, sehingga jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Suku berikutnya dari pola bilangan 5, 4, 9, 8, 13, 12, 17 adalah, selain lompatnya itu berurutan 5 ke 4, 4 ke 9, kita juga bisa dilompat satu-satu ya. Jadi 5 ke 9 dulu itu ditambah 4, 9 ke 13 juga ditambah 4, 13 ke 17 ditambah 4, kita lompati satu lagi, jadi di tengah sini ditambah 4. Yang tengah kita peroleh 21. Kemudian yang belum dicari, kita cari 4 ke 8, itu juga ditambah 4. Kemudian 8 ke 12 ditambah 4. 12 ke bilangan yang di sini juga ditambah 4. 12 ditambah 4 di sini 16. Kemudian 16 ke sini pasti juga ditambah 4, sehingga yang terakhir bilangannya adalah 20. Jawabannya yang C. Sampai sini bisa ya? Kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Diketahui pola berikut, ada 4 pola. Jika pola di atas dilanjutkan, banyak bulatan pada pola ke-61 adalah, nah, kita perlu cari tahu dulu polanya ya. Yang pertama ada 1 bulatan, pola kedua ada 5 bulatan, pola ketiga ada 9 bulatan, pola keempat ada 13 bulatan, dan seterusnya. Kemudian kita tahu bahwa barisan itu dibagi menjadi 2, ada barisan aritmatika dan barisan geometri. Kita cari tahu 1 ke 5 itu ditambah 4. Sini bertambahnya 4 terus ya. Selanjutnya juga akan bertambah 4. Barisan yang memiliki beda atau memiliki selisih yang sama atau bertambahnya berkurangnya sama itu disebut
barisan aritmatika. Sehingga pola berikut ini membentuk barisan aritmatika. Untuk menentukan suku ke n atau pola ke n dari barisan aritmatika menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. Ingat, A itu adalah suku pertama. Kemudian pertambahannya ini disebut dengan beda atau B. Sehingga kita dapat menghitung pola ke-61 atau U61 itu dari A-nya 1 ditambah N-nya 61 dikurangi 1 dikalikan bedanya 4. Kita hitung 1 ditambah 60 dikalikan 4, 60 kali 4 240 ya. Sehingga U61 itu adalah 241. Soal nomor 5, suku tengah dari barisan 2, 5, 8, 11 sampai dengan 74 adalah untuk menentukan suku tengah kita menggunakan rumus UT sama dengan A plus UN per 2. A itu suku pertama, sehingga suku pertamanya 2. UN itu suku terakhir, di sini adalah 74 per 2. 74 tambah 2 itu 76, dibagi 2 menghasilkan 38, sehingga suku tengahnya adalah 38. Lalu yang nomor 6, jumlah bilangan kelipatan 3 antara 200 dan 400. Bilangan kelipatan 3 itu termasuk dalam barisan aritmatika. Sehingga jumlah kita menentukan SN aritmatika N per 2A plus UN. A-nya berapa, UN-nya berapa, N-nya berapa, itu yang perlu kita cari terlebih dahulu. Pertama, untuk menentukan A, kita cari bilangan pertama yang habis dibagi 3 atau kelipatan 3 ya, setelah 200. Jadi cari angka pertama setelah 200 yang bisa dibagi 3. Di sini ada 201 sebagai A. Kemudian cari bilangan terakhir yang habis dibagi 3 sebelum 400. Bilangan sebelum 400 yang habis dibagi 3 adalah 399, itu sebagai UN. Nah, A-nya sudah diketahui, UN sudah diketahui, kita butuh N. Untuk mencari N, kita menggunakan rumus UN-nya aritmatika. Ada A ditambah N dikurangi 1 kalikan B. UN-nya adalah 399, A-nya 201, N dikurangi 1, bedanya 3 karena kelipatan 3. Kita hitung. 201 pindah ke kiri menjadi pengurangan. 399 dikurangi 201 adalah 198. Kemudian semua ini kita bisa bagi 3. 198 dibagi 3 adalah N dikurangi 1. N dikurangi 1-nya ketemu 66, N-nya adalah 67. Setelah kita ketemu N, A-nya tahu, UN-nya tahu, kita bisa mencari SN. N per 2A plus UN. N-nya 67 per 2, A-nya tadi 201, UN-nya 399.
sehingga 67/2 kita kalikan 600 ya. Kalikan 600, ini kita bagi 300, SN nya 67 dikalikan 300 ada 20.100. Jawabannya yang B. Kita lanjutkan ke nomor 7. Suku pertama dan kelima suatu barisan geometri berturut-turut 5 dan 80. Ditanyakan suku ke-9 barisan tersebut adalah, jadi diketahui suku pertama itu A 5 dan suku kelima U5-nya 80. Di sini barisannya barisan geometri. Kita tahu rumusnya UN-nya adalah A dikalikan R pangkat N dikurangi 1. Nah, karena untuk menentukan suku ke-9 atau UN kita butuh A dan R, N-nya juga ya. A-nya kita tahu 5, N-nya nanti U9 berarti N-nya 9, R-nya belum tahu sehingga kita butuh mencari R-nya dulu dari U5. U5 sama dengan A dikalikan R pangkatnya 5 kurangi 1. U5 nya 80, A nya 5, R 5 kurangi 1 adalah 4. Sehingga 80 perkalian pindah ruas menjadi pembagian adalah R pangkat 4. Tahu R pangkat 4 nya ada 16. 16 kita jadikan bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 4. Karena sama-sama pangkat 4 kita peroleh R-nya adalah 2. A-nya diketahui, R-nya diketahui, N-nya adalah 9. Sehingga U9 adalah A kali R pangkat 9 dikurangi 1. Masukkan A-nya 5, R-nya 2, 9 kurangi 1 adalah 8. 2 pangkat 8 itu adalah 256 dikalikan 5 menjadi 1280. Jawabannya yang D. Nah, sampai nomor 7 itu adalah contoh bab 1 pola bilangan. Sekarang yang nomor 8 merupakan bab 2, contoh bab 2 sistem koordinat kartesius. Perhatikan gambar berikut. Koordinat titik P, Q, dan R berturut-turut adalah koordinat suatu titik dinyatakan dengan X, Y. Koordinat titik P, P di sini, X-nya berapa? Kita tarik ke bawah. Oh, X-nya min 1, Y-nya 3, sehingga titik P ini min 1,3. Kemudian titik Q kita tarik di sini. Ini sumbu X, yang tegak itu sumbu Y ya. Nah, sehingga X-nya 3, Y-nya kita tarik mendatar 1. Titik R-nya kita tarik yang tegak, X-nya 3, Y-nya di sini min 1. Jawabannya menjadi yang D. Kita lanjut ke nomor 9. Diketahui titik A min 5, min 4, titik B min 5,3, titik C 4, min 5, titik D min 1,3, E 2, min 6, dan F min 7, min 9. Di antara titik-titik tersebut yang terletak pada kuadran 2 adalah ya. Kuadran itu ada 4 ya, ada 4 kuadrat. Yang di sini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu titiknya X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Dan kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Pertanyaannya terletak kuadran 2, sehingga kita cari yang X-nya itu positif, X-nya itu negatif, dan Y-nya yang positif. X-nya negatif, Y positif, itu berarti titik
B dan titik D. Jawabannya yang D. Nomor 10. Diketahui titik P min 2, Q 2, 5 dan R 1,2. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan akan membentuk. Nah, jadi kita perlu menggambarnya terlebih dahulu. Kita buat gambarnya. Ya. Yang mendatar itu sumbu X, yang tegak adalah sumbu Y. Titik P min 2, min 2. Jadi di sini X-nya min 2, Y-nya min 2. Titik P di sini. Titik Q 2,5, X-nya 2, Y-nya min 5. Di sini ini titik Q. Kemudian titik R-nya 1,2. Di sini titik R. Kita hubungkan. Nah, dihubungkan membentuk suatu segitiga, ya. Segitiganya apa? Apakah segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku itu yang membentuk tegak lurus, ya. Ada sudut 90 derajatnya. Di sini tidak ada sudut 90 derajat, jadi ini merupakan segitiga sembarang. Kita lanjutkan ke nomor 11. Diketahui layang-layang ABCD dengan koordinat titik sudut A min 3,1, B 1,3 dan C 6,1. Koordinat titik D yang mungkin adalah. Di sini untuk mengerjakan soal seperti ini kita perlu menggambarnya terlebih dahulu. Titik A-nya min 3,1, titik B-nya 1,3, titik C-nya 6,1. Kita hubungkan agar membentuk layang-layang. Diperoleh titik D-nya adalah 1, sehingga jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Jika absis untuk titik A, B, C, dan D dijumlahkan, hasilnya adalah. Koordinat suatu titik itu adalah X, Y. Nah, X itu disebut dengan absis, sedangkan titik Y itu disebut dengan ordinat. Pertanyaannya, jika absis untuk titik A, B, C, dan D dijumlahkan, hasilnya adalah absis titik A itu adalah min 1 ditambah absis titik B itu X-nya adalah 4 ditambah titik C itu absisnya adalah 6 ditambah titik D absisnya adalah 1, sehingga hasilnya adalah 10. A. Kita lanjutkan nomor 13. Banyak titik yang berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 8 satuan dari sumbu Y adalah. Nah, karena pada sistem koordinat itu terdapat 4 kuadran, yang berjarak 3 satuan dari sumbu X itu juga ada 4, yaitu kuadran pertama. Itu ya. Di sini nanti 3 satuan dari sumbu X itu berarti Y-nya 3 dan X-nya 8 ke kanan. Sumbu Y itu yang tegak, sumbu X itu yang mendatar. Jadi jarak terhadap sumbu X itu ke atas atau ke bawah, dan jarak terhadap sumbu Y itu ke kanan atau ke kiri, sehingga ada 4 titik. Kuadran pertama ada titik 8,3, kuadran kedua ada titik min 8,3, kuadran ketiga ada titik min 8,3, dan kuadran keempat ada titik min 8,3. Ada 4 titik.
Nomor 14, diketahui garis G melalui titik 2,5 dan tegak lurus sumbu X. Titik A berjarak 5 satuan dari garis G dan 4 satuan dari sumbu X, serta berada di kuadran 3, maka koordinat titik A adalah. Untuk soal seperti ini, kita gambar terlebih dahulu. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y. Kita gambar garis G melalui titik 2,5. X-nya 2, Y-nya 5. Nah, di sini adalah titik 2,5. Tegak lurus terhadap sumbu X, jadi membentuk sudut 90 derajat terhadap sumbu X, artinya garisnya lurus seperti ini. Ini garis G. Titik A berjarak 5 satuan dari G, terletak di kuadran 3, berarti kuadran 3 itu sini. 5 satuan, ke kirinya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari 2 itu ke 1, 0, min 1, min 2, min 3. Kemudian berjarak 4 satuan dari sumbu X. Sumbu X itu yang ini mendatar, 4 satuan ke bawah, artinya ya 1, 2, 3, 4. Nah, min 1, min 2, min 3, min 4. Sehingga koordinat titik A itu di X-nya min 3, Y-nya min 4. Yang Lanjut nomor 15. Diketahui himpunan pasangan berurutan 1, 2, 3, 4. Himpunan pasangan berurutan merupakan pemetaan atau fungsi. Nah, sekarang sudah masuk bab 3, relasi dan fungsi. Syaratnya suatu fungsi itu tidak boleh memiliki pasangannya 2 ya. Harus punya satu pasangan. Yang nomor 1 ini apakah termasuk fungsi? 0 dipasangkan hanya ke 0 saja, 2 pasangkan ke 1 saja, 4 pasangkan ke 2, 6 pasangkan ke 3. Jadi yang pertama ini merupakan fungsi. Apakah yang kedua ini fungsi? Jawabannya bukan. Karena apa? Di sini 1 punya pasangan ketiga, 1 lagi punya pasangan keempat, 2 juga pasangan ketiga, 2 juga pasangan keempat, sehingga yang nomor 2 bukan fungsi. Kita tinggal cek ya, apakah nomor 3 atau nomor 4 yang fungsi. Nomor 4 bukan fungsi karena 5-nya di sini punya 2 pasangan, yaitu 1 dan 2, 4-nya juga punya 2 pasangan, sehingga yang merupakan fungsi adalah 1 dan 3. Nomor 16. Berikut ini ditunjukkan 4 suku pertama dari barisan geometri. Fungsi yang dapat digunakan untuk menentukan suku ke n dari barisan tersebut adalah ya, barisan geometri ya. 4 ke 2 itu dikalikan setengah. Nah, kita cari dulu R-nya. Barisan geometri R-nya adalah U2 per U1 atau U3 per U2. Pokoknya suku ke N dibagi suku sebelumnya, sehingga R-nya adalah 2 per 4 atau setengah. Nah, di sini fungsinya fx ya. Fx-nya menentukan suku ke N. Fx-nya itu sama dengan UN dari barisan geometri. UN barisan geometri adalah A dikalikan R pangkat N dikurangi 1. A itu suku pertama, di sini A-nya adalah 4, R-nya tadi setengah pangkat N dikurangi 1. Nah, jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 17. Fungsi f memetakan dari x ke x plus 1.
dengan daerah asalnya 2, 4, 6, 8. Memiliki daerah hasil adalah kita hitung untuk masing-masing domain atau daerah asalnya. F memetakan X ke X plus 1, di situ kita tahu Fx-nya adalah X plus 1. Sehingga untuk X-nya 2, F2 adalah 2 ditambah 1 itu 3. Kemudian saat X-nya 4, F4-nya 4 tambah 1 itu 5. Saat X sama dengan 6, F6-nya 6 ditambah 1 itu 7. X sama dengan 8, F8-nya adalah 9. Nah, gini ya. Hasil-hasilnya itulah yang disebut daerah hasil. Jadi di himpunan daerah hasilnya adalah 3, 5, 7, 9. Kita lanjut soal nomor 18. Diketahui A faktor dari 8 dan B faktor prima dari 15. Banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah: pertama, kita perlu menentukan anggota himpunan A. Faktor dari 8 itu ada 1, 2, 4, 8. Kemudian anggota himpunan B, faktor prima dari 15 itu ada 3 dan 5 ya. Nah, sehingga diperoleh NA-nya ada 4, NB-nya ada 2. Banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah NB dipangkatkan NA, sehingga NB-nya 2 dipangkatkan 4. Hasilnya adalah 16. Soal nomor 19, banyak korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi dari himpunan A 1, 2, 3, 4 ke himpunan B, A, B, C, D adalah. Di sini sudah memenuhi syarat fungsi korespondensi satu-satu bahwa NA harus sama dengan NB. Di sini sama-sama 4. Ya, jadi banyaknya korespondensi satu-satu. Banyak korespondensi satu-satu yang mungkin itu N faktorial. N-nya 4 sehingga 4 faktorial. 4 faktorial itu perkalian mundur sampai dengan 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1 jawabannya 24 yang D. Lanjut ke nomor 20. Diketahui fungsi f X plus 2 adalah 3X min 18, maka nilai F2 adalah. Untuk soal seperti ini kalian bisa mencari Fx-nya terlebih dahulu, atau X plus 2 kita sama dengankan 2 ya, karena kita mau mencari F2, sehingga Fx plus 2 harus sama dengan 2. Kita peroleh X-nya adalah 2, penjumlahan kita pindah ke kanan menjadi pengurangan, X-nya adalah 0. Nah, F2 sama dengan, rumusnya awalnya 3X min 18. Kita tahu tadi X-nya 0, masukkan 3 kali X-nya 0 dikurangi 18, sehingga 0 dikurangi 18 hasilnya negatif 18. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini, pembahasan beberapa latihan soal untuk penilaian akhir semester 1. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.